Roket-roket nuklir udah memanfaatkan lengkung bumi. Korea Utara udah ngeluncurin itu satelit. Cina juga, India juga gitu kan. Kalau mereka cuman ngituin proyek bodong, sekelas Kim Jong Un buat apa bikin proyek bodong, bos? Yo, my brother and my sister, kembali lagi bersama Gaps di sini di Madao Channel. Oke, kali ini kita tidak akan membahas soal politik atau apapun yang menyangkut ngeri-ngeri. Tapi mungkin ini juga lebih ngeri ya, dari sudut pandang yang lain. Kenapa? Karena saya tidak akan menghadirkan sebuah topik ya, malah saya ini menghadirkan sebuah pertanyaan aja ini mah. Saya akan membahas soal apa? Saya akan membahas soal kenapa orang Indonesia sangat suka konspirasi. Ya, nggak di dalam negeri, nggak di luar negeri, nggak di negara berkembang, nggak di negara maju, semuanya ada konspirasi. Dan semuanya suka konspirasi, mayoritas ya. Dan kita kebanyakan penasaran itu karena sesuatu yang aneh. Yang anomali gitu ya. Dimulai dari mungkin kalau orang tahun 2000-an sampai 2010 gitu memperdebatkan soal 2012, dan yang udah lahir di 2012 memperdebatkan soal yang lain dan konspirasi-konspirasi lainnya. Saya juga pernah mendengar soal bahwa sudah 2012 itu sebenarnya bumi itu hancur, keesokan harinya itu kita itu masuk ke dunia yang tidak real gitu ya, dunia buatan, karena dunia sebenarnya itu hancur. Itu kalian bisa cari di internet ada. Dan konspirasi-konspirasi lainnya, konspirasi dari kriminal, dari politik, kayak apakah G30 SPKI itu benar-benar dilakukan oleh PKI atau bukan, dan sebagainya gitu. Kenapa orang-orang itu sangat penasaran, dan pasti di antara kalian juga ada meyakini satu dari sekian banyak konspirasi di muka bumi ini gitu ya, kayak mungkin 9/11 itu tidak pernah terjadi. Wah, itu rame itu tahun 2000. Atau yang lain lagi kayak konspirasi pembentukan yaitu teroris di seluruh dunia itu disponsori oleh CIA, dan kalau itu sih ada ya dokumennya. Itu bukan konspirasi lagi. Jadi kalau konspirasi itu mungkin sesuatu yang belum terungkap gitu ya. Jadi banyak misteri. Nah, ini tapi kenapa genre misteri ini cuman tersedia atau cuma digandrungi dalam bentuk berita? Kenapa di dunia nyatanya gitu ya, saya sering ketemu dengan orang-orang itu mayoritas kalau suka novel atau film, semuanya mayoritas sukanya romance atau mungkin yang adegan-adegan intim. Jadi ya bukan konspirasi-konspirasi berat seperti itu kayak Jack the Ripper atau dan segala macam gitu ya. Wah, mengerikan gitu. Jarang gitu yang suka itu. Tapi kenapa kalau konspirasi kalau dalam bentuk film itu sedikit kurang menarik gitu. Nah, itu yang aneh. Nah, dalam lamunan saya, ini pendapat pribadi, ya. Dalam lamunan saya berpikir, mungkin karena mereka menemukan sedikit secercah harapan gitu ya, menemukan secercah harapan dari konspirasi-konspirasi ini. Mungkin mendukung keyakinan mereka, mungkin mendukung ketidakpuasan mereka terhadap realita. Jadi itu diyakini. Jadi seperti konspirasi bahwa bumi itu baru diciptakan.
belum miliar-miliar tahun, baru berapa ribu tahun ke belakang dinosaurus itu baru hilang atau ya berkurang populasinya beberapa ribu tahun ke belakang, dan mereka itu masih ada di bumi gitu, masih tersembunyi. Kalau makhluk airnya di Palung Mariana mungkin, kalau yang daratnya mungkin tersembunyi di hutan Amazon atau di Gunung Everest, atau mungkin juga di gua-gua vertikal Cina. Banyak ya spekulasi-spekulasi dan konspirasi-konspirasi yang menyoroti tentang itu, yang membahas tentang itu. Dan kita itu pasti dari sekian banyak konspirasi, kita percaya satu adalah minimal. Kenapa? Karena ya ketidakpuasan manusia itu pasti ada ya. Ini mah saya bukan ahli ya dalam bidang itu, jadi pendapat saya bisa benar atau bisa juga tidak, atau mungkin lebih mayoritas tidak benar. Nah, ketidakpuasan ini yang membuat kita mencari harapan yang logis atau tidak logis. Terkadang ya yang tidak logis itu. Dan memang yang tidak logis ini atau yang seperti konspirasi ini yang bertentangan dengan realita yang berjalan di masyarakat biasanya, atau yang diyakini oleh masyarakat biasanya lebih menarik daripada fakta-fakta yang cuman gitu aja. Kayak misalkan ternyata waktu kemarin tuh ada konspirasi yang paling gitu. Atau bukan konspirasi ya, mungkin kabar burung soal kabar bahwa pinjaman online yang mandek bakalan dibebaskan oleh Pak Prabowo. Itu ramai sekali di komunitas ojek online, teman-teman saya ojek online dan segala macam ya. Sampai yang ini nih yang konyolnya ini, ada juga yang lain malah berlomba-lomba ngambil atau mengajukan pinjaman itu online, dan ujung-ujungnya macet gitu ya. Nah ini yang jadi itu buat kita ya, yang mungkin jadi pertimbangan kesimpulan buat saya gitu ya, secara pribadi. Ini pendapat saya secara pribadi, bahwa kalau kabar itu mau benar atau bohong, kalau itu sama tujuannya dengan kepentingan kita, bakalan lebih dipercaya. Jadi mungkin ini yang mereka bilang untuk memanipulasi orang ya. Jadi teknik manipulasi. Jadi kita kasih apa yang mereka inginkan, dan kita bakalan mencapai apapun yang kita inginkan. Jadi dari teknik ini yang dipentingkan adalah berikan sesuatu kepada orang yang tepat, katanya gitu. Jadi kayak gitu ya, bahwa orang-orang itu mayoritas sangat percaya atau ada kemungkinan untuk mempercayai sesuatu yang mendukung kepentingan mereka, atau mungkin ya kepentingan, kegemaran, keyakinan mereka gitu ya. Padahal itu nggak logis, dan mungkin juga 80% bohong gitu. Ya, tapi masih aja ada yang percaya gitu. Terakhir deh, ini konspirasi yang saya percayai ya. Ini ya nggak usah ngomongin konspirasi orang terus gitu ya. Kayak mungkin masih ada gitu tahun segini yang percaya gitu bumi itu datar. Padahal rudal-rudal nuklir udah memanfaatkan lengkung bumi, Bung. Roket-roket nuklir udah memanfaatkan lengkung bumi. Korea Utara udah ngeluncurin itu satelit. Cina juga, India juga gitu kan. Kalau mereka cuman ngituin proyek bodong, sekelas Kim Jong Un buat apa bikin proyek bodong, bos? Jadi ini konspirasi yang saya percayai ya. Jadi saya itu percaya alien itu ada. Kalian bayangin,
bahwa planet itu banyak, galaksi kita itu cuman satu dari sekian juta mungkin galaksi di luar sana, dan luar angkasa itu masih statusnya infinite, masih belum menemukan ujungnya. Dari teleskop luar angkasa, satelit, dari wahana-wahana antariksa yang tebar di luar sana belum menunjukkan bahwa galaksi kita itu galaksi lagi bahwa ujung dari space, dari luar angkasa itu belum ada ujungnya gitu ya. Nah, masa sih nggak ada yang mungkin ya, ini ada teorinya bahwa kita itu ada di garis itu ya, dan bla 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 bla. Nanti kita bahas di konten yang lain aja. Itu pokoknya intinya kata dari teori itu bilang bahwa kita itu di zona hidup gitu. Mungkin kan dari sekian banyak gitu ya planet-planet di galaksi-galaksi sana, masa nggak ada satu sih yang kemungkinan sama dari Indonesia. Mungkin kalau misalkan kita kemungkinannya 60% aja, atau bukan 60%, 0,00, di luar sana itu ada bertriliun, kuadriliun planet. 0,01 aja itu masih mungkin gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton karena mati lampu. Ya, terima kasih sudah menonton. Maaf penutupannya gelap-gelapan seperti ini. Dan ya, nanti kita akan membahas lagi soal konspirasi-konspirasi di konten selanjutnya. Terima kasih.